materi yang dibahas itu mengenai bagaimana seorang pebisnis dia harus memiliki karakter. Karakter yang pertama adalah karakter berani menanggung resiko, artinya dia bisa bertanggung jawab, kemudian dia percaya diri, dia harus gigih, mau bekerja keras, bersemangat dalam berusaha, kemudian dia berusaha untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai kegiatan bisnisnya, dan memiliki kecakapan untuk memimpin. Ini hal yang penting. Kemudian yang lainnya tentu saja seorang pebisnis ini harus memiliki inovasi. Fungsinya untuk apa? Ketika dia memiliki pengetahuan yang luas, ketika dia memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, seorang pebisnis ini dia mau dan bisa menanggung resiko dan bisa mengidentifikasikan masalah dan bisa mengidentifikasikan kesempatan. Artinya ketika menjadi seorang wirausahawan dalam kegiatan bisnis, dia bisa menarik investor, dia juga bisa melaksanakan proses produksi, dan dia bisa mengembangkan bisnisnya secara baik karena pengetahuan yang dimilikinya. Apabila hal ini tertanam dalam jiwa-jiwa bangsa Indonesia dan anak muda Indonesia, tentu saja ini bisa meningkatkan perekonomian suatu negara. Kenapa? Karena wirausaha yang dilakukan seorang pebisnis ini menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengkomunikasikan faktor produksi, dan keahlian juga meningkatkan produktivitas nasional. Nah, biasanya ada beberapa hal yang membuat kegagalan dalam kegiatan bisnis. Faktor-faktor kegagalan dalam kegiatan bisnis adalah yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua ya kurang dapat mengendalikan keuangan, artinya dia boros. Gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai. Kan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan bisnis adalah mungkin strateginya bagaimana seorang wirausaha ini mengelola dengan membuat perencanaan yang baik, planning, organizing, actuating, dan controlling. Dia bisa merencanakan apa yang harus saya lakukan ke depan untuk kegiatan bisnis saya. Kira-kira kalau saya melakukan kegiatan plan A, ini berhasil atau gagal. Kalau saya melakukan plan B, ini bisa berhasil atau tidak. Mungkin ada alat analisis yang bisa dilakukan. Salah satunya alat analisis SWOT, alat analisis decision tree. Decision tree ini berbeda dengan analisis SWOT. Kalau kita berbicara mengenai decision tree, berarti kita berbicara mengenai pohon keputusan. Ini salah satu alat analisis yang biasanya dipergunakan oleh pemimpin atau seorang pebisnis untuk dia bisa mengambil keputusan. Jadi polanya seperti ini. Bedanya antara ini keputusan satu misalnya, ini masalahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, akhirnya sampai pada keputusan. Kemudian misalnya ini sampai pada keputusan. Ini dinamakan dengan pohon keputusan yang biasanya dipergunakan oleh seorang pebisnis, di mana mereka mempergunakan pohon keputusan itu untuk mengambil keputusan yang tepat. Apa bedanya antara analisis SWOT dengan analisis decision tree? Decision tree diambil untuk membuat keputusan-keputusan yang besar misalnya dengan keputusan-keputusan yang kecil dan memperlihatkan bagaimana peluang yang akan terjadi kalau dia mengambil keputusan A atau keputusan B seperti yang saya tuliskan di papan tulis ini. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan ketika orang wirausaha atau melakukan kegiatan bisnis. Yang pertama adalah tadi tidak kompeten, dan biasanya orang ini terburu-buru, kemudian tidak bersungguh-sungguh. Hal ini yang membedakan bagaimana seorang pebisnis yang sukses dengan seorang pebisnis yang mungkin akan mudah gagal. Ada beberapa perbedaan mengenai perusahaan bisnis yang akan dikelola oleh seorang pebisnis. Apakah dia melakukan bisnis besar atau bisnis kecil? Perbedaan mendasarnya, kalau bisnis besar ini umumnya dikelola bukan hanya oleh perseorangan, tetapi
oleh manajer profesional, itu bisnis besar. Daerah operasinya regional atau nasional, bahkan sampai ke internasional. Kemudian struktur organisasinya kompleks dan sudah ada spesialisasi. Seringnya, lemahnya nih, pebisnis besar itu mereka sering tidak kenal dengan karyawannya karena saking banyaknya karyawan. Tetapi persentase kegagalannya ini relatif rendah, modal jangka panjangnya relatif mudah untuk diperoleh. Untuk membuat suatu bisnis diperlukan suatu sistem, di mana sistem merupakan kesatuan atau unit yang terdiri dari subsistem yang saling bekerja sama ataupun saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan tertentu. Di mana perusahaan sebagai suatu sistem merupakan kombinasi dari berbagai sumber ekonomi yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi dan distribusi barang atau jasa untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor apa saja yang biasanya mempengaruhi kegiatan bisnis? Faktor yang mempengaruhi kegiatan bisnis adalah satu, lingkungan khusus yang terdiri dari pelanggan, pesaing, teknologi, dan penyedia. Lingkungan umumnya adalah politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan demografi. Dalam sistem perusahaan, kita mengenal suatu perusahaan itu berhubungan dengan pemasok, tenaga kerja, kemudian lembaga keuangan, lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penyalur, pesaing, pemerintah, dan lingkungan lainnya. Sebagai suatu keseluruhan sub yang akan saling bekerja sama dan saling mempengaruhi. Bagaimana seorang pebisnis bisa mengelola itu semua, suatu hal yang kompleks menjadi sesuatu yang simpel. Artinya menjadi satu kesatuan atau unit dalam proses kegiatan perusahaan yang dapat berjalan melainkan menuju satu kesatuan. Artinya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri mencapai keuntungan untuk pemenuhan kebutuhan. Sebetulnya pernah saya bahas, sama halnya dengan sistem komputer. Kalau dalam suatu bisnis dia satu part saja tidak ada, ini akan menyebabkan sistem itu tidak berjalan. Nah, bisnis pun begitu. Nah, jenis-jenis bisnis yang membuat produknya bermacam-macam ini dimaksudkan jika terdapat kerugian, apa yang dapat menjadi penjualan yang bisa menguntungkan, ini harus saling berkaitan satu sama lain. Artinya karena dia beragam jenisnya, perusahaan yang membuat produknya bermacam-macam, hal ini dimaksudkan jika terdapat kerugian dari produk yang satu dapat ditutup dengan keuntungan atau penjualan produk yang lain. Jadi kalau misalnya ini biasanya dalam bisnis retail. Jadi kita bisa mencari keuntungan dari produk yang lain. Yang namanya bisnis sebagai sistem ini kenapa dikatakan sistem? Karena saling bergantung. Di mana bisnis dalam menjalankan kegiatannya sangat bergantung dengan perusahaan lainnya atau dalam kegiatan intern perusahaan ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Bisnis juga bersifat dinamis di mana selalu ada perubahan, baik perubahan internal maupun eksternal, dan perusahaan harus menyesuaikan dengan keadaan. Misalnya apabila terjadi perubahan tren, apabila ada pertambahan jumlah karyawan, apabila ada pertambahan jumlah bahan baku, ada perubahan ekstern di mana ada peraturan pemerintah, ada jumlah penduduk yang berbeda, teknologi dan pendapatan konsumen. Oleh karenanya bisnis dikatakan sebagai kegiatan yang dinamis. Bagaimana pertanggungjawaban sosial kegiatan bisnis? Yang pertama, aktivitas kegiatan bisnis ini yang terdiri dari pelanggan, lingkungan, investor, dan tenaga kerja memiliki tanggung jawab sosialnya masing-masing. Seorang pebisnis, dia harus bertanggung jawab terhadap pelanggannya, terhadap lingkungan baik internal maupun eksternalnya, tanggung jawab terhadap investor, tanggung jawab terhadap tenaga kerja. Terhadap pelanggan tentu dia harus memahami supaya produk yang dijualnya itu tidak membahayakan pelanggannya, terhadap lingkungan tidak membuat pencemaran, terhadap investor bertanggung jawab untuk mengembalikan modalnya, tenaga kerja otomatis seorang pebisnis dia harus bisa membayar yang sesuai dengan hak dan kewajiban untuk tenaga kerjanya. Di Indonesia sendiri bentuk kepemilikan bisnis ini terdiri dari berbagai macam hal. Ini tergantung dari sumber modalnya.
di mana ada tujuan pendiriannya sehingga terdapat bermacam-macam bentuk kepemilikan bisnis. Dengan demikian setiap bentuk kepemilikan bisnis sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Artinya bagaimana? Artinya begini, kepemilikan bisnis itu bisa terdiri dari satu, misalnya untuk kegiatan bisnis perusahaan yang dia memiliki tujuan atau bentuk yang berbeda. Dengan demikian bentuk kepemilikan bisnis ini sesuai dengan visi misi yang dibawa oleh ownernya. Di Indonesia sendiri ada bentuk kepemilikan bisnis milik pemerintah, milik swasta, multinasional, badan koperasi dan yayasan. Dalam pemerintah biasanya bentuknya adalah PT, BUMN, BUMD, perusahaan umum. Kemudian untuk perorangan bentuknya firma, CV, komanditer, perseroan terbatas. Multinasional bentuknya adalah PT, joint venture. Kemudian bentuk badan koperasi adalah bentuk koperasi seperti koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, koperasi kredit, dan badan yayasan untuk seperti pengembangan sumber daya manusia, kemudian sosial kemanusiaan, juga keagamaan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan kegiatan bisnis ini, biasanya kegiatan bisnis ini tergantung dari jumlah modal yang diperlukan, kemudian pihak yang mungkin terlibat dalam kegiatan bisnis, tempat kegiatan bisnis, resiko bisnisnya. Apabila kegiatan bisnis perseorangan, kepemilikan bisnis yang dikelola perorangan ini sejenis badan usaha yang didirikan oleh seorang warga negara Indonesia sebagai wadah kegiatan bisnis untuk mata pencaharian sehari-hari. Sedangkan firma atau FA bentuk kepemilikan bisnis yang didasarkan pada KUHD atau persekutuan firma. Sedangkan persekutuan komanditer biasanya berbentuk CV, kemudian perseroan terbatas, bisnis yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris. Yang terakhir adalah bisnis dalam bentuk koperasi. Ini merupakan bisnis perseorangan tapi dilakukan bersama-sama. Dalam kegiatan bisnis ini tidak lepas dari yang namanya etika. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni ektos yang memiliki arti, adat, akhlak, watak. Mungkin tadi Anda sudah belajar mengenai sosial budaya. Nah, biasanya di dalam etika itu dipengaruhi oleh budaya atau kebiasaan. Karena etika ini cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu perusahaan, industri juga masyarakat. Dan etika mengatur bagaimana pola interaksi dengan konsumen, interaksi dengan produsen. Hal ini tentu saja berkaitan dengan etika dengan supplier, etika hubungan dengan karyawan, etika hubungan dengan publik. Manfaatnya apa? Manfaatnya bisa mendapatkan kepercayaan. Ketika etika ini diterapkan, tentu saja bisnis Anda akan membuat orang percaya dengan apa yang Anda lakukan dan membangun citra perusahaan di mata konsumen. Selain itu juga meningkatkan motivasi pekerja, keuntungan perusahaan, juga penyampaian atau kegiatan-kegiatan penyimpangan dalam etika bisnis yang harus dihindari. Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.